Selamat datang kembali. Hari ini saya akan membahas 7 kesalahan paling umum yang sering dilakukan orang saat mencoba menggunakan puasa intermittent untuk mengoptimalkan kesehatan dan nutrisi mereka. Serta untuk menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak dari area yang seharusnya tidak ada lemak, seperti pankreas, hati, bokong, dan perut. Tapi pertama-tama, tolong luangkan 1 detik untuk berlangganan. Klik tombol berlangganan, lalu klik lonceng. Dan jika Anda memiliki keluarga atau teman yang mengalami kelebihan berat badan, resistensi insulin, atau diabetes tipe 2, silakan bagikan ini dengan mereka di media sosial agar kita bisa membantu mereka juga. Jadi, mari kita langsung ke intinya. 7 kesalahan paling umum bagi pemula yang melakukan puasa intermittent. Yang pertama adalah berusaha terlalu keras, atau mencoba berpuasa terlalu lama di awal. Puasa intermittent adalah hal yang sangat alami. Kita melakukannya setiap hari saat tidur. Benar, selain itu, manusia telah berpuasa, baik secara sengaja maupun terpaksa, selama ribuan tahun. Jadi ini adalah cara yang sangat alami bagi spesies manusia untuk hidup. Kita sudah terbiasa berpuasa, tetapi jika Anda pribadi tidak terbiasa berpuasa, jangan mulai dengan terlalu banyak jam. Misalnya, Anda tidur selama 8 jam setiap malam. Jangan mencoba langsung berpuasa selama 16 jam. Oke, mulailah dengan puasa 9 jam dan lakukan itu selama seminggu atau 2 minggu hingga Anda terbiasa. Kemudian coba berpuasa selama 10 jam. Jangan mencoba memulai dengan puasa yang lama. Sekarang, saya melakukan puasa 14 atau 15 jam. Tapi saya tidak memulai dari sana. Saya mulai bereksperimen dengan puasa 9 jam, lalu mencoba menambah 1 jam di akhir malam. Saya juga mencoba menambah 1 jam di pagi hari untuk melihat apa yang paling cocok untuk saya. Karena Anda juga ingin berpuasa pada waktu terbaik dalam sehari bagi Anda secara pribadi, dan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi yang pertama adalah mencoba berpuasa terlalu lama sejak awal. Yang kedua adalah secara tidak sengaja membatalkan puasa Anda tanpa menyadarinya. Contohnya, banyak orang mengira puasa dan detoksifikasi adalah hal yang sama. Puasa intermittent bukanlah detoksifikasi. Jus buah apapun, bahkan yang organik, akan membatalkan puasa Anda. Baik jus tanpa gula maupun jus yang Anda peras sendiri dari pohon, semuanya akan membatalkan puasa Anda. Karena jus buah mengandung gula, dan ini akan meningkatkan kadar insulin Anda, yang akan membatalkan puasa Anda. Oke, hal lain adalah, banyak orang menambahkan asam amino atau jenis protein tertentu ke dalam cairan yang mereka minum saat berpuasa. Anda hanya membutuhkan jumlah protein yang sangat sedikit untuk meningkatkan kadar insulin dalam aliran darah Anda. Dan itu membatalkan puasa Anda. Jadi, asam amino rantai cabang, suplemen asam amino apapun, atau minuman yang mengandung protein, akan membatalkan puasa Anda. Anda tidak boleh melakukannya, dan seperti yang saya katakan, minuman atau campuran apapun yang mengandung protein akan membatalkan puasa Anda. Oke, nomor 3, tidak mengonsumsi cukup lemak selama jendela makan. Banyak orang, sejak kecil kita diajarkan untuk takut pada lemak. Oh, jangan makan lemak. Itu akan membuatmu gemuk. Kamu harus melupakan pemikiran itu. Karena agar kamu tidak lapar selama puasa, kamu harus makan cukup lemak selama jendela makanmu. Oke, dan minum lemak selama puasa, bagi kebanyakan orang, tidak membatalkan puasa. Jadi lemak sebenarnya adalah salah satu teman terbaikmu saat melakukan puasa intermittent. Selanjutnya adalah tidak makan cukup sayuran. Kamu harus makan sayuran untuk mendapatkan vitamin, mineral, dan nutrisi. Jika Anda tidak makan banyak sayuran, maka Anda tidak mengikuti pola makan manusia. Oke, saus tomat dan kentang goreng bukan sayuran. Dan mereka tidak akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda untuk membangun sel-sel kulit, tulang, otot, dan otak yang sehat. Anda harus makan sayuran. Oke, jika Anda tidak suka sayuran, cobalah petualangan di lorong sayuran di supermarket Anda. Cari sayuran yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Jangan cari sayuran yang pernah ibu Anda coba berikan dan Anda benci. Jangan mulai dari sana. Cari satu yang belum pernah kamu coba seumur hidupmu, dan cari tahu cara memasaknya di Google. Atau makan mentah, dan coba saja. Jadi Anda harus makan sayuran. Dan jika Anda berpikir Anda sudah makan cukup sayuran, kemungkinan besar Anda belum makan cukup sayuran. Makan lebih banyak sayuran.
Kesalahan berikutnya adalah berpuasa pada waktu yang salah bagi Anda. Kita semua berpuasa saat tidur. Tapi saat Anda menambah jam puasa, jam-jam itu akan merembes ke pagi hari atau kembali ke malam hari. Dan kebanyakan orang akhirnya melewatkan sarapan atau makan malam. Beberapa orang tidak melewatkan makan sama sekali. Mereka tetap makan 3 kali sehari. Mereka hanya makan 3 kali dalam jendela makan yang terbatas. Bagi saya, meskipun saya dibesarkan sebagai orang yang makan sarapan, lebih mudah bagi saya untuk berpuasa di pagi hari dan membatalkan puasa di siang hari atau sedikit setelahnya. Tapi bagi Anda, mungkin lebih mudah bagi Anda untuk melewatkan makan malam. Itu mungkin cara yang lebih mudah bagi Anda untuk berpuasa. Jadi, Anda harus mencoba dan menemukan apa yang terbaik untuk Anda secara fisik. Juga apa yang terbaik untuk situasi sosial, keluarga, dan pekerjaan Anda. Dan jika Anda mencoba berpuasa pada bagian yang salah dari hari Anda, itu akan mengacaukan Anda. Dan Anda tidak akan bisa mempertahankan puasa Anda. Selanjutnya adalah penggunaan pemanis apapun selama puasa Anda. Segala jenis pemanis, bahkan jika bebas gula, apakah itu berwarna pink, biru, kuning, atau bahkan stevia, truvia, buah mong, atau erythritol. Tidak masalah, jika rasanya manis, itu akan meningkatkan kadar insulin dalam aliran darah Anda. Dan itu akan membatalkan puasa Anda. Jadi, Anda harus mengatasi keinginan untuk selalu mengonsumsi sesuatu yang manis. Anda sedang berpuasa, Anda bisa minum sesuatu yang mengandung lemak, tetapi tidak boleh terasa manis, atau itu akan mengganggu puasa Anda. Dan yang terakhir, ini mungkin mengejutkan banyak orang, adalah tidak mengonsumsi garam yang cukup. Banyak dari kita diajarkan mitos saat kecil bahwa garam akan meningkatkan tekanan darah. Garam akan menyebabkan serangan jantung. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal itu. Oke, dan jika Anda berpikir ada studi yang membuktikan bahwa garam meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, silakan bagikan tautannya di komentar, dan kita akan diskusikan secara rasional, seperti orang dewasa. Namun, berdasarkan pengalaman saya telah meneliti selama berjam-jam dan belum menemukan studi yang secara definitif menunjukkan bahwa mengonsumsi atau minum banyak garam akan berdampak apapun kecuali memberikan semua mineral yang Anda butuhkan. Sekarang, jenis garam yang saya gunakan adalah garam laut Himalaya berwarna pink. Anda juga bisa menggunakan garam abu-abu. Warna tidak masalah, yang Anda cari adalah garam yang tidak diolah dan mengandung semua mikronutrien di dalamnya. Karena itu akan membuat Anda tidak terlalu lapar. Garam ini juga akan memberikan semua mineral dan mikronutrien yang Anda butuhkan untuk membangun bagian tubuh yang kita bicarakan sebelumnya. Inilah 7 kesalahan paling umum. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang salah satu dari 7 hal ini, atau jika salah satunya tidak jelas bagi Anda, silakan tinggalkan komentar. Silakan berlangganan. Saya berusaha membantu sebanyak mungkin orang.